pasar membeli arang. Arang untuk memasak sayur. Jika masih merasa kurang, pertanda hati yang tak bersyukur. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita bertemu lagi dalam renungan malam. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita yang selalu indah di hadapan Tuhan. Baiklah saudaraku, mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang baik, yang penuh kasih, dan selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Kami datang ke hadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang agung, yang mulia, yang penuh kasih, yang selalu memberi kami pertolongan dan segala yang terbaik dalam hidup kami. Engkau siapkan Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa atas segala yang terjadi dalam hidup kami, atas sukacita yang kami rasakan, atas segala yang terindah yang kami sebenarnya perlu syukuri, harus syukuri di hadapan-Mu sebagai bagaimanapun itu terjadi. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus yang memberikan kami pemahaman akan firman-Mu yang akan kami pelajari. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita akan masuk pada pembahasan pendalaman renungan malam kita satu pekan ini, di mana judul renungan malam kita dalam sepekan adalah bahasa, teks, dan konteks. Dengan ayat hafalan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dan dalam pelajaran hari Sabtu disampaikan bahwa ada 6.000 lebih bahasa yang digunakan manusia dari sekitar 6 miliar manusia yang hidup di bumi pada saat ini. Namun dari 6.000 lebih bahasa itu, hanya 2.500 bahasa yang sudah digunakan untuk menerjemahkan Alkitab. Dan ada 1,5 miliar orang yang tidak memiliki Alkitab. Ini merupakan satu tantangan dan tuntutan bagi kita sebagai umat Tuhan yang mendapat tugas menyebarkan firman Tuhan, firman keselamatan, firman penebusan Yesus dalam hidup kita. Pada hari Minggu kita diajak untuk memahami Alkitab, di mana Alkitab ditulis sebagai saksi bagi pekerjaan Allah dalam sejarah. Rencananya untuk menebus manusia yang jatuh dan mengajar kita dalam semua kebenaran. Tuhan memilih melakukannya dalam bahasa manusia, membuat pemikiran dan gagasannya terlihat melalui kata-kata manusia. Banyak orang tidak hanya memiliki Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka, tetapi bahkan memiliki berbagai versi dalam bahasa mereka sendiri. Yang lain kalaupun ada, mungkin hanya memiliki satu versi, tetapi terlepas dari apa yang Anda miliki, pokok utamanya adalah menghargainya sebagai firman Tuhan, dan yang paling penting, mematuhi apa yang diajarkannya. Di hari Senin, kita diajarkan tentang kata-kata dan artinya. Ada 2 kata yang sangat penting yang berulang kali dalam Alkitab, yaitu yang pertama, chesed, yang artinya kasih setia. Kata ini sangat kaya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu menggambarkan kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya yang tidak pernah berubah. Dan kata kedua adalah shalom, yang berarti damai. Tetapi makna kata itu jauh lebih dalam dan lebih luas dari hanya sekedar damai. Itu dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Di hari Selasa, kita diajak untuk melihat bahwa terjadi pengulangan pola-pola kata dan arti dalam Alkitab. Dalam bahasa Alkitab yang banyak digunakan di awal Perjanjian Lama, tidak terdapat penekanan kata dalam pengucapan. Tetapi hal yang penting yang bagi kita harus kita pegang adalah bahwa kata-kata penting dalam Alkitab itu disampaikan secara berulang-ulang.
dan pola-pola kata tersebut sangat berkaitan dan mirip, dan artinya adalah sama. Misalnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ditulis dalam Kejadian 1 ayat 27 New King James Version. Tetapi dalam Kejadian 2, kata-kata Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya disampaikan lagi. Demikian juga dalam Yesaya 6 ayat 5 dinyatakan bagaimana manusia itu adalah sebagai ciptaan Allah. Di hari Rabu, teks dan konteks merupakan judulnya, dikatakan bahwa kata-kata dalam Alkitab selalu terjadi dalam sebuah konteks. Kata-kata itu tidak berdiri sendiri. Sebuah kata memiliki konteks dekat dalam sebuah kalimat, dan bagian inilah yang perlu dipahami lebih lanjut. Kemudian ada konteks yang lebih luas, di mana kalimat itu muncul secara keseluruhan. Ini bisa berupa perikop, pasal, atau beberapa pasal. Penting untuk memahami sebaik mungkin konteks kata dan kalimat agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Contohnya, sama seperti kata Adam muncul dalam ayat tertentu di Kejadian, demikian pula konteks penciptaan Adam dan Hawa ditemukan dalam kisah penciptaan yang lebih besar seperti yang terlihat dalam Kejadian 1-2. Inilah yang dimaksud dengan konteks yang lebih luas. Konteks ini memberikan penafsir, keterangan tambahan mengenai tema, gagasan, dan perkembangan. Dalam Kejadian 2 ayat 4-25, kadang-kadang disebut kisah penciptaan kedua, tetapi pada kenyataannya hanya ada perbedaan dalam penekanan. Namun dalam kedua kisah penciptaan itu, kita ditunjukkan mengenai asal-usul manusia yang pasti, dan penciptaan hanya dilakukan sekali. Hari Kamis, kitab-kitab dan pekabaran mereka. Unit terbesar dalam Alkitab adalah kitab-kitab. Kitab-kitab dalam Alkitab ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa kitab dimaksudkan sebagai pekabaran kenabian, yang lainnya seperti Mazmur merupakan kompilasi. Kita coba lihat kitab Keluaran sampai Ulangan ditulis oleh Musa, tentu saja setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi karena kitab Kejadian adalah dasar dari sejarah perbuatan Allah dari penciptaan hingga periode para bapa, adalah masuk akal bahwa buku ini ditulis sebelum keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Apabila tahun demi tahun berlalu dan ia bersama-sama dengan kawanan dombanya itu menjelajahi tempat-tempat yang terpencil sambil merenung-renungkan keadaan bangsanya yang terjajah itu, Musa mengingat kembali perlakuan Allah terhadap leluhurnya dan janji-janji yang menjadi warisan daripada bangsa yang terpilih. Dan doanya bagi Israel naik kepada Allah siang dan malam. Dalam kitab Kejadian kita diberitahukan bukan hanya mengenai asal usul kita, tetapi juga mengenai rencana keselamatan ataupun sarana di mana Allah akan menebus manusia yang jatuh. Rencana ini menjadi semakin jelas dengan perjanjian yang dibuat Allah bersama Abraham, yang menyertakan janjinya dan menetapkan melalui dia bangsa yang besar akan bangkit dengan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Baiklah saudaraku, kita masuk pada pendalaman hari ini. Kita baca dalam buku Ellen G. White, John Wycliffe, yang membahas tentang pendiri gereja John Wycliffe, halaman 83-100, Luther di hadapan mahkamah, halaman 152-177, dalam Alfa dan Omega jilid 8. Baca juga bagian 4A sampai J dari dokumen metode belajar Alkitab yang dapat diakses di tautan berikut: www.adventistbiblicalresearch.org/materials/Bible interpretation hermeneutics/methods Bible study. Di dalam firman-Nya, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat
yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Namun meskipun Allah telah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya, kehadiran dan tuntunan Roh Kudus yang terus-menerus tetap diperlukan. Sebaliknya, Roh itu telah dijanjikan oleh Juru Selamat kita untuk membukakan firman itu kepada hamba-hambanya, untuk menyinarkan dan menerapkan pengajarannya. Dan oleh karena Roh Allah lah yang mengilhamkan Alkitab itu, maka tidak mungkin pengajaran roh bertentangan dengan firman itu. Dikutip dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8 halaman 9. Mari kita diskusikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, terlepas dari berapa banyak terjemahan Alkitab yang ada dalam bahasamu, apakah yang dapat Anda lakukan secara maksimal atau apa yang Anda miliki? Bagaimanakah Anda bisa belajar menghargai Alkitab sebagai firman Allah dan berupaya dengan iman untuk mematuhi apa yang diajarkannya? Saudaraku, bagaimanapun tafsirannya, berapapun banyak dalam bahasa apapun juga itu, kita harus tetap berpegang pada pengertian yang masing-masing kitab yang ada dalam Alkitab terangkan, yang mana setiap kitab pasti saling menerangkan kitab yang lain. Jadi jangan sampai kita membuat pertentangan yang jelas mengenai Alkitab sehingga kita dibawa jauh dari Tuhan. Hal ini dapat dicapai dengan kita selalu mohon bimbingan Roh Kudus untuk membantu kita mendapat penerangan tentang firman Tuhan. Yang kedua, pikirkan tentang perbedaan antara apa yang diajarkan firman Tuhan mengenai asal-usul manusia, yaitu bahwa kita diciptakan oleh Allah pada hari ke-6 penciptaan, dan apa yang manusia ajarkan atas nama ilmu pengetahuan, yaitu bahwa kita berevolusi selama jutaan tahun. Apakah yang seharusnya ditunjukkan oleh perbedaan yang begitu besar tentang betapa pentingnya untuk berpaut pada apa yang Alkitab ajarkan, dan seberapa jauh umat manusia dapat memperolehnya ketika menyimpang dari firman Allah dan apa yang diajarkannya dengan jelas. Saudaraku, bila kita masih tergoncang atau terpengaruh oleh pelajaran sekolah kita dari SD, SMP, bahkan sampai SMA yang mengajarkan manusia adalah makhluk yang berevolusi dari kera atau dari serangga atau dari debu di angkasa yang terbentuk dengan sendirinya, marilah saudaraku, kita pahami kembali bagaimana Allah menyatakan penciptaan manusia dan bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar Allah, dan tidak mungkin kita sebagai manusia yang saat ini sudah beribu-ribu tahun memiliki wajah dan penampilan yang mirip dari mulai nenek moyang kita, baik Adam, Abraham, sampai kita saat ini, lalu kita menyatakan bahwa manusia berasal dari kera. Apa yang bisa kita sampaikan alasan yang menyatakan manusia berasal dari kera, sedangkan kita manusia tahun 2020 ini mempunyai kemiripan dengan nenek moyang kita, Abraham dan Adam, yang ada 6.000 tahun lebih lalu. Jadi mari kita pahami firman Tuhan dan mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketiga, jika ada alat bantu apakah yang tersedia yang dapat menolong Anda untuk lebih memahami Alkitab, dan bahkan jika Anda tidak memiliki alat bantu apapun, bagaimanakah Anda bisa belajar menerapkan beberapa pelajaran yang dipelajari pekan ini tentang bagaimana cara menafsirkan Alkitab? Banyak terjemahan yang bisa kita dapatkan melalui era internet, baik bahasa Ibrani, bahasa Inggris, lalu hermeneutics yang ada, konkordansi, dan hal lainnya. Tetapi kita harus tetap berpegang pada firman Allah yang menerangkan dirinya, yang diberikan kepada kita melalui tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita meleset dari hal itu. Dan walaupun kita terbatas dalam mempelajarinya, baik bahasa maupun konkordansi dan lain-lainnya, kita tetap akan diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Allah sendiri yang akan menerangkan dirinya melalui firman yang tertulis itu. Yang terpenting adalah dalam hal ini kita harus memulai dengan doa. Ketika
ketika kita belajar, kita harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta tuntunan Roh Allah yang kudus, supaya kita bisa diarahkan pada pengertian yang tepat. Yang keempat, anak-anak Israel disuruh untuk mengajar anak-anak mereka sendiri kebenaran agung yang dipercayakan kepada mereka dengan menceritakan kembali kisah-kisah tentang pimpinan Allah dalam kehidupan mereka. Tertulis dalam Ulangan 4 ayat 9. Selain manfaat yang jelas dalam melanjutkan iman, mengapakah mengajarkan dan menceritakan kisah-kisah pimpinan Tuhan dalam hidup kita cenderung menguatkan iman kita sendiri? Yaitu mengapakah membagikan kebenaran Alkitab dengan orang lain juga bermanfaat bagi diri kita sendiri? Ini sangat penting, saudaraku. Apa yang diulang dan disampaikan akan membentuk orang tersebut dan membuat pemikiran itu berakar kokoh dalam hatinya, baik itu kebenaran atau kesalahan. Yang pasti adalah iman kita, kepercayaan kita, dan ketekunan kita untuk bersandar pada kehendak Allah akan dibentuk bila kita terus-menerus mempelajari firman Tuhan, membagikannya terus-menerus kepada anak cucu kita, keluarga kita, sehingga mereka dan kita yang membagikan juga semakin dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Jangan ragu untuk berbagi, karena semakin kita memahami Alkitab, semakin kita melihat isi Alkitab, semakin kita dibawa pada pemahaman yang jelas bahwa segala keajaiban, kehendak, dan kekuasaan Tuhan terhadap dunia ini tidak terbatas. Mari kita menguatkan iman percaya kita hanya pada Tuhan saja. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin nyata dalam hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah ini menuntun kami pada iman percaya yang semakin jelas bahwa kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menciptakan kami dan kami digunakan untuk menguasai bumi ini dengan baik, benar, dan memuliakan Engkau. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang digunakan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi seluruh makhluk di bumi ini dan seluruh umat manusia, dan kiranya nama-Mu dimuliakan. Tuhan, dalam segala situasi kami serahkan hidup kami, tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Yesus, supaya kami memperoleh keselamatan dan kesehatan. Biar kami tetap memuliakan Engkau dalam segenap hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Pergi ke sungai, memancing ikan, memasang umpan agar terkenal. Jika kau ingin berwawasan, maka rajinlah membaca Horas.